Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'adzim. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi. Hanya saja mereka mendustakan nikmat-nikmatku kepada mereka. Mereka mendustakan ayat-ayatku kepada mereka. Maka kami timpakan siksa kepada mereka disebabkan karena mereka apa yang telah mereka lakukan. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, keimanan dan ketakwaan ini adalah menjadi sebuah prasyarat bahwa Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi kepada suatu negeri. Dengan kata lain, suatu negeri bisa dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala manakala sifat iman dan takwa itu tidak dimiliki oleh penduduknya. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, keimanan dan ketakwaan ini di setiap hari Jumat kita mendengarkannya menjadi pesan utama oleh para khatib. Keimanan dan ketakwaan ini menjadi sebuah solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dalam surat At-Talaq Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan kami adakan baginya jalan keluar. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan kami berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, keimanan dan ketakwaan ini menjadi prasyarat akan Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi, sehingga dalam menghadapi persoalan apapun, termasuk yang hari ini melanda dunia, COVID-19, tidak terkecuali negeri-negeri kaum muslimin juga sedang menghadapi persoalan yang sama, bahkan beserta dampaknya bagi seluruh aspek kehidupan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Ini akan berdampak. Maka kita sebagai seorang yang beriman dan bertakwa, kita tidak akan mungkin menghadapinya seperti mereka yang memiliki teknologi yang canggih, yang memiliki kekuatan fisik yang kuat. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, kita menghadapi persoalan ini kembali kepada identitas diri kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman telah banyak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan karena kekuatan fisiknya, tapi justru karena keimanan, keyakinan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh dalam perang Badar, secara kalkulasi hitung-hitungan manusia, Rasulullah dan orang-orang yang beriman
tidak akan mungkin dapat memenangkan peperangan. Tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW sendiri hanya berjumlah 300 personil dengan persenjataan yang seadanya, dengan keterampilan perang yang seadanya, tapi karena bekal keimanan dan ketakwaan yang mereka miliki, yang telah ajarkan oleh baginda Rasulullah, terutama kepada kaum muhajirin, telah mengalami masa penggemblengan 13 tahun sebelumnya, kemudian disambut dengan kaum Ansor, begitu yang gembira menerima dakwah dari baginda Rasulullah SAW. Maka peristiwa perang Badar ini menjadi ujian pertama bagi sahabat-sahabat kaum Ansor. Keyakinan mereka terhadap pertolongan Allah inilah yang menyebabkan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun personelnya hanya 300 orang, dengan persenjataan yang seadanya, harus menghadapi tentara kaum musyrikin Quraisy yang berjumlah 1000 personil dengan persenjataan lengkap, dengan tentara yang terlatih, mampu mereka kalahkan dengan izin Allah. Dan kita bisa belajar dari sejarah bagaimana ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin pasca diberi kemenangan oleh Allah pembukaan Fathu Makkah dalam perang Hunain, ketika mereka justru mengandalkan jumlahnya personel tentara yang ada pada kaum muslimin, namun itu justru menjadikan mereka dicabut kehebatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awal peperangan hampir-hampir Rasulullah dan kaum muslimin mengalami kekalahan. Tapi kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, ketenangan kepada orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasulnya, hingga mereka tidak terpengaruh oleh orang-orang yang masih lemah imannya, yang baru masuk Islam, meskipun pada awalnya mereka terpengaruh. Sehingga perang Hunain ini menjadi pelajaran besar bagi seluruh kaum muslimin dan kita juga, bahwa banyaknya personel, kekuatan fisik, kecanggihan teknologi tidak dapat menjawab persoalan pandemi yang hari ini mewabah dunia, tidak terkecuali negeri-negeri kaum muslimin. Ini harus kita hadapi dengan keimanan dan ketakwaan kepada saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita harus kembali kepada identitas kita sebagai seorang yang beriman dan bertakwa. Harus lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah, harus lebih banyak bermunajat kepada Allah, penuhi segala apa yang diperintahkan olehnya, jalankan seluruh amanah yang dipikulkan kepada kita. Maka Allah akan mencurahkan kemenangan yang dijanjikan di dalam kitabnya kepada kita orang yang beriman dan bertakwa. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.